Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di kelas Digital Marketing. Jika kita berbicara tentang digital marketing, sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kehidupan sehari-hari kita itu sudah banyak kita melakukan kegiatan digital marketing. Nah, seberapa pentingkah digital marketing itu? Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab, silakan dibaca dan dijawab. Yang pertama, apakah Anda menggunakan internet setiap hari? Dan yang kedua, apakah Anda melakukan riset terhadap barang yang akan Anda beli melalui internet? Terus juga pertanyaan ketiga, apakah kebanyakan informasi yang Anda dapatkan saat ini berasal dari internet? Terus yang terakhir, apakah Anda membeli barang keperluan sehari-hari menggunakan internet? Jika jawaban keempat pertanyaan tadi adalah ya, berarti sepenting itulah digital marketing dalam hidup kita. Nah, berikutnya apa saja yang harus diketahui dalam digital marketing? Yang pertama itu adalah konten, yang kedua advertising, nah yang ketiga mengubah konten menjadi traffic. Kenapa konten? Karena kalau yang tadi saya bilang, kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah melakukan kegiatan digital marketing, ya kan? Sebagai pelaku atau sebagai penikmat. Salah satunya kayak misalnya kita buka website, kita buka sosial media, di situ ada gambar, ada video, ada musik, suara dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan konten. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan kegiatan sosial media, kita pasti bikin konten. Contohnya, saya pergi ke restoran, terus saya foto atau saya bikin video mukbang dan lain sebagainya, itu yang kita sebut dengan konten. Terus yang kedua, yang harus kita ketahui dari digital marketing itu ada yang namanya advertising atau iklan. Nah, untuk usaha-usaha UMKM maupun usaha yang sudah besar biasanya menggunakan iklan. Tapi dalam mata kuliah digital marketing kali ini, saya nggak langsung ngomongin ke advertising-nya. Saya ngomongin ke kontennya dulu. Karena apa? Karena advertising atau iklan itu akan ada karena ada konten. Ya kan? Nah, sebelum kita menjurus ke lebih dalam tentang advertising, di sini kita akan bahas dulu tentang konten. Apa itu konten? Seberapa pentingnya konten? Nah, bagaimana caranya mengubah konten menjadi traffic? Seperti itu. Kenapa sih kita harus mengubah konten menjadi traffic? Kenapa konten itu penting? Dan apa hubungannya konten dengan traffic? Karena dengan kita membuat konten, setelah itu kita lihat trafficnya seperti apa, kita akan tahu dari traffic tersebut, konten yang kita buat, konten yang kita ciptakan itu efektif enggak gitu loh. Konten ini kan berisi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, atau yang kita kegiatan digital marketing yang sedang kita lakukan, ya kan? Nah, dengan membuat konten yang menarik, dengan membuat konten yang beda dari yang lain atau boleh meniru tetapi bukan plagiarisme ya. Kayak misalnya oh dia bikinnya dengan gaya slide 1, slide 2 dan slide 3 kita bikin yang agak mirip, nyontek-nyontek dikit lah. Namanya juga karya kan kita bisa inovasikan lagi lebih baik. Nah, itu menjadi konten yang menarik. Nah, dari konten itu kan ada likes, ada komen, ada share, ada save dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lihat. Kalau misalnya satu konten kita buat ternyata like-nya cuma ada 50 misalnya. Nah, konten berikutnya dengan gaya yang berbeda. Konten yang 50 tadi misalnya foto, atau cuma sekedar desain aja likes-nya 50. Ternyata setelah kita bikin konten video, likes-nya itu atau viewers-nya sampai dengan 200 atau bahkan 300. Nah, berarti kan kita sudah tahu bahwa konten yang jauh lebih menarik itu atau yang disukai oleh audiens kita itu yang mana? Berarti yang likes-nya lebih banyak. Seperti itu. Jadi, kita bisa tahu efektif atau tidaknya konten yang kita buat menarik atau tidaknya atau yang disukai dengan target audiens kita itu kita bisa lihat dari konten tadi. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi, kita ngomongin masih ngebahas konten ya. Jadi kalau misalnya supaya kita kan bikin satu akun, terus kita bikin konten. Gunanya untuk apa? Supaya orang-orang aware bahwa keberadaan kita ini ada. Misalnya kita jualan kue. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang tahu ya? Kita harus share konten-konten kita. Nah, kita harus bikin orang-orang itu aware. Gitu kan? Itu ada juga strategi-strateginya, ya kan? Nah, supaya kalau di TikTok itu di TikTok dan di Instagram itu ada algoritma atau algoritma, ya kan? Semakin sering kita posting, itu juga algoritmnya akan naik. Nah, kalau algoritmnya kita naik, dia akan ada muncul di feed atau kalau di TikTok itu jadinya FYP. Kalau kita ada di feed atau kita FYP berarti akan semakin banyak orang yang melihat konten kita. Nah, itu kan akhirnya apa? Menaikkan traffic lagi. Seperti itu. Dalam digital marketing juga ada saluran atau saluran digital marketing itu apa saja sih?
Ya kan, dalam pemasaran ada 5 jenis saluran digital marketing yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada website, yang kedua ada social media, terus ada online advertising, terus ada forum discussion, juga ada mobile application. Nah, yang pertama itu website. Website itu apa sih? Biasanya atau pada umumnya perusahaan-perusahaan besar atau seperti kampus Muhammadiyah deh, kan pasti punya website. Nah, di dalam website itu pasti ada konten-kontennya. Kontennya itu apa? Tentang penerimaan mahasiswa baru kah? Atau tentang info beasiswa? Itu yang dinamakan dengan konten. Nah, itu adalah sarana digital marketing yang paling umum yang sebelum ada sosial media, sebelum ada ads, sebelum ada yang lain-lain, website itu udah lahir lebih dulu. Nah, itu adalah website. Terus berikutnya ada sosial media. Nah, sosial media adalah yang paling banyak menurut saya yang paling banyak digunakan apalagi semenjak ke COVID kemarin kan. Yang tadinya orang nggak aware tentang penggunaan sosial media, akhirnya mereka jadi aware sosial media, akhirnya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha mereka menggunakan digital marketing dan menggunakan saluran sosial media gitu. Jadi sosial media bukan cuma untuk penghubung antara yang jauh dengan yang menjadi dekat, tapi juga untuk berbisnis atau berusaha menggunakan sosial media. Dan berikutnya ada online advertising yang udah jelas itu iklan secara online ya kan. Jadi kalau kita udah main sosial media, target audiensnya kita udah tahu, kita udah kenal sama kita punya produk. Nah, disitulah kita main di online advertising. Karena apa? Kalau misalnya kita belum kenal sama target audiens kita belum tahu mengenal produk kita itu bagaimana dan seperti apa, terus kita menggunakan online advertising, takutnya tidak tepat sasaran, malah kita cuma buang-buang uang gitu. Jadi kenali dulu produk kita, setelah kita kenali produk kita, setelah kita tahu siapa target audiens kita, baru kita menggunakan online advertising. Jadi kita tuh tepat sasaran, ibaratnya tuh kayak peluru yang kita tembakan, nah itu tepat sasaran, jadi bukan peluru asal aja. Terus berikutnya ada forum discussion. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya Kaskus, ya kan, di situ ada forum discussion. Sekarang juga di sosial media pun seperti Twitter, dia juga ada sebagai ajang diskusi dari hal politik, makan-makan, sampai traveling dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saluran yang kelima itu adalah mobile application. Nah, mobile application ini apa? Tadi sosial media juga itu masuk ke mobile application ya kan. Terus forum discussion juga ada beberapa, kayak misalnya salah satu contohnya yang pernah saya gunakan itu aplikasi namanya Meetup, itu forum discussion yang juga ada mobile application-nya. Itu bisa kita untuk kayak forum discussion untuk sesuai dengan kategori yang kita suka, yang kita mau. Misalnya ada backpacker atau ada tentang, karena saya tentang apa, agensi periklanan, di situ juga ada diskusi seperti itu. Nah, itu adalah 5 daripada saluran digital marketing yang bisa kita gunakan. Nah, berikutnya manfaat bisnis dalam digital marketing atau bisnis online itu apa aja sih? Bisnis online tentu dapat menghemat biaya waktu. Sistemnya juga kan semuanya online, dari promosi, pemasaran, pembayaran, semuanya dilakukan secara online. Yang kita butuhkan hanya internet, karena kalau nggak ada internet, nggak jalan semuanya. Oke, nah manfaat bisnis dalam manfaat bisnis online atau bisnis dalam digital marketing, yang pertama meminimalisir modal yang besar. Kenapa? Karena kita nggak perlu buka toko, ya kan, etalasenya udah ada di Instagram, let's say kayak gitu. Jadi kita nggak perlu buka toko, ya kan. Terus juga eh, untuk berbelanjanya, kalau di Instagram kan belum bisa langsung belanja, kecuali kalau di TikTok. Kalau di TikTok kita bisa langsung taruh keranjang kuning. Karena di Instagram itu cuma etalase, jadi kalau mau melakukan pembelian, larinya kemana? Larinya ke e-commerce. Ya kan, larinya ke e-commerce, di Instagram profile kita taruhin itu link belanjanya. Atau setiap produk-produk kita kasih link-linknya, jadi orang-orang itu bisa langsung ngeklik, langsung masuk ke halaman kita punya e-commerce, dan dia bisa melakukan pembelanjaan di sana. Jadi kita nggak butuh lagi untuk toko, ya kan? Kan kalau toko itu ada karyawan, ada listrik dan lain sebagainya. Nah, semuanya kita lakukan secara online. Jadi itu meminimalisir modal yang besar. Terus juga tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kalau toko itu ada jamnya, ya kan? Kita buka jam 9, tutup jam 5. Sementara kalau toko online, anytime, tengah malam nggak bisa tidur, aduh, saya kurang bahan kue, atau saya besok pengen, atau nanti ada acara kondangan harus pakai baju putih. Tengah malam nggak bisa tidur, kita bisa bertransaksi atau bahkan sampai dengan check out, tahu-tahu besok siang barang udah datang karena pengirimannya yang instan gitu. Terus juga jangkauan pasar yang sangat luas. Karena kita online, contohnya saya posting makanan bakso yang dekat kampus, namanya Bakso Jono gitu kan. Karena menggiurkan sekali fotonya, teman saya yang ada di Australia bisa ngeliat.
kan luas kan. Nah, begitu juga dengan produk kita. Kita kita tambahkan teman kita sebanyak-banyaknya, kita berikan informasi kepada semua orang yang kita kenal tentang dagangan kita, kasarnya kayak gitu. Nah, itu akan menjangkau pasaran yang sangat luas. Berikutnya, manfaat bisnis dalam digital marketing ada biaya pemasaran yang lebih murah. Lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah biaya ya, kalau misalnya kita pemasaran secara konvensional atau pada umumnya kita butuh sales, entah itu sales door to door ya kan, entah itu sales yang ada jualan di toko dan lain sebagainya. Nah ini kita biaya pemasaran karena pemasarannya apa? Pemasarannya dengan sosial media. Kalau misalnya kita belum kenal produk kita budgetnya masih kecil, kita belum bisa pakai online advertise atau online atau iklan ya kan, kita bisa manfaatkan sosial media, kita bisa manfaatkan komunitas kita, contohnya ibu-ibu yang punya anak SD, biasanya itu kan ada komite, ya kan, ada teman apa, ada teman anak-anak SD-nya itu kan pasti ada grup WhatsApp, ya kan, nomornya saling save. Nah, kita bisa itu posting di sosial media kita atau bahkan di WhatsApp story, karena pengalaman kejadian pribadi yang terjadi pada kakak ipar saya. Jadi ponakan saya itu kan kecil-kecil ya kan. Nah, dia jualan apa aja dia jual laku karena apa? Karena komunitas dari ibu-ibu sekolah yang satu kelas itu let's say ada 30. Dia kenal sesama anak kelas 1 pasti sering sapa dan lain sebagainya kan. Nah, di situ yang akhirnya menyebar luaskan awareness-nya dapat caranya yaitu dengan cara pemasaran yang sangat murah tadi dengan WhatsApp story dan bergaul dengan sebanyak-banyaknya teman. Berikutnya target pasar lebih jelas. Iya, karena kita udah tahu siapa yang mau kita tawarin, produknya seperti apa dan bagaimana. Jadi udah jelas, udah pasti. Kalau misalnya di toko kan siapa aja datang, beli atau tidak dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalnya langsung ke kita, itu udah pasarnya udah lebih jelas. Dan yang terakhir, report atau laporan lebih mudah. Karena apa? Kalau misalnya kita posting di sosial media, contohnya kalau kita jualannya etalasenya tadi, display barangnya itu di Instagram, tapi kalau mau melakukan pembelian itu di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Laporan penjualannya itu jelas ada, ya kan, kita bisa lihat transaksi-transaksi yang sudah berjalan itu yang mana, ada komentar dan lain sebagainya, itu laporannya lebih jelas dibandingkan yang konvensional. Gitu. Sebenarnya tidak mengucilkan pasar atau pemasaran konvensional itu seperti apa, tapi kita lihat dari simple dan praktisnya dalam kegiatan digital marketing. Baik, sekarang kita masuk ke Facebook, cara berbisnis di Facebook. Sebenarnya kita bisa berbisnis di Instagram, di sosial media, di TikTok ya. Tapi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara berbisnis di Facebook atau Facebook marketing. Jadi di Facebook itu ada dua layanan. Yang pertama adalah layanan gratis dan yang kedua adalah layanan berbayar. Nah, layanan gratis itu yang apa aja? Facebook profile, Facebook group, sama Facebook page atau Facebook fan page. Terus yang kedua, yang berbayar udah jelas Facebook Ads. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu dia satu perusahaan lah ya, bisa dibilang. Jadi, ketika kita melakukan iklan di Facebook, itu kita bisa mendompleng si Instagram atau postingannya itu bisa mirroring. Jadi, otomatis terposting kalau kita setting yang mirroring. Jadi, sebenarnya sih jauh lebih mudah seperti itu ya, karena kita nggak tahu target audiens kita siapa. Jadi, kalau kita pakai social media udah masuk Facebook, ya kita gandeng juga Instagram. Jadi, kan pasti target audiensnya berbeda. Oke, balik lagi ke Facebook. Layanan fitur yang gratis udah jelas Facebook profile. Jadi kalau misalnya kita punya Facebook nih, gunakan aja yang udah ada. Kan teman-temannya udah banyak nih, ya kan? Teman-teman udah banyak. Nah, kita di situ tinggal bikin Facebook group atau Facebook fanpage gitu. Nah, di grup itu dan di fanpage itu bisa juga ada untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada dua layanan yang berbayar dan tidak berbayar. Di dalam fitur Facebook layanan yang tidak berbayar, keuntungannya adalah target pasarnya yaitu pembelinya umum, ya kan, karena kita kan nggak bayar, jadi kita tinggal posting ya, yang follow kita ya yang akan ngelihat postingan kita. Terus juga iklan tidak dapat tampil karena kita nggak berbayar untuk iklan itu kan, jadi cuma tampil ya di feed-nya kita aja atau di feed-nya teman kita yang follow kita. Terus jangkauan harga pasar pertemanan maupun ya udah cuma di grup itu aja, jadi ya cuma di situ-situ aja. Kayak misalnya kita punya temannya itu ada 500 teman ya kan, belum tentu semua aktif ketika kita posting, ketika kita taruh-taruh konten dan lain sebagainya, ya cuma teman-teman itu aja gitu. Terus yang terakhir, promosi yang dilakukan belum tentu dilihat oleh semua orang teman dan anggota grup yang tadi saya bilang, kalau kita punya 500 teman, kita posting kan belum tentu semua teman kita aktif di Facebook, ya kan, belum tentu
juga dia ngelihat postingan kita. Bisa jadi kita posting hari Rabu, dia baru buka Jumat, terus dia juga udah tenggelam dengan postingan-postingan orang-orang yang lain. Jadi nggak kelihatan postingan kita terlewatkan. Makanya istiqomah, rajin-rajin posting gitu. Berikutnya fitur dalam Facebook atau layanan yang berbayar. Karena kita bayar, mau nggak mau target pasar lebih spesifik. Karena kita bisa tentuin target pasar yang kita mau tuju siapa, dari umur, dari lokasi, ya kan, sampai dengan occasion atau pekerjaannya dia, itu kita bisa tentuin. Terus iklan tampil sesuai keinginan. Bisa tampil di mana aja iklan kita, jadi kita bisa tentuin jangkauan lebih luas dan lebih cepat. Jangkauan yang tadi, kalau misalnya kita mau jualan di daerah Tangerang, ya udah spesifik Tangerang. Tapi ternyata mau kita luasin lagi, itu kita bisa set. Jadi iklan kita bisa sampai ke yang tadi kita mauin itu. Terus promosi yang dilakukan dapat muncul dan terlihat di news feed teman. Kalau yang sebelumnya tidak berbayar, itu kan cuma ada di feed-nya kita aja. Tapi karena ini berbayar, jadi bisa jadi dari 500 teman itu, walaupun dia udah kelewatan kita postingnya kapan, bisa jadi dia iklan kita akan nongol di feed-nya dia ketika dia membuka akunnya dia gitu. Jadi di feed-nya dia tuh kan suka ada statusnya si A, si B, si C. Nah, nongol di tengah-tengah itu bisa jadi iklan kita. Kita bisa atur seperti itu. Gitu. Itu adalah fitur dalam Facebook yang berbayar dan tidak berbayar. Jadi penggunaan Facebook berbayar dan tidak berbayar itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Kenapa? Karena ya tadi, kalau misalnya kita memang sudah tahu target audiens kita siapa, kita sudah kenal sama produk kita seperti apa dan bagaimana, kita bisa dan kita punya modal berlebih, kita bisa pakai yang berbayar. Tapi kalau kita tidak bisa berbayar, ya berarti kita main di konten. Kita kuatin di konten karena apa? Ya dari konten itu sebenarnya ya, dari konten-konten itu kalau kita konten konsisten dan trafficnya bagus, kita nggak perlu berbayar pun orang pasti akan nyari kita gitu. Seperti itu. Jadi fitur dalam Facebook yang berbayar maupun tidak berbayar itu balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kalau misalnya kita memang ada budgetnya, kita bisa hire mungkin social media marketing yang bisa menghandle semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kita budgetnya terbatas, dalam pembuatan konten pun terbatas, ya kita fokus di kontennya aja. Nanti ketika bisnisnya udah lumayan besar, baru kita menggunakan fitur yang berbayar. Nah, berikutnya saya akan memberikan tips dalam usaha digital marketing dengan Facebook. Nah, ini adalah tips yang paling standar, tapi beberapa orang mungkin agak suka lupa ya kan. Padahal ini standar banget, berbisnis di Facebook profile. Yang pertama, kita buat akun Facebook asli, jangan akun fake atau jangan akun yang aneh-aneh gitu, yang cuma iseng-iseng aja karena kita nggak tahu rezeki kedepannya seperti apa. Jadi usahakan buat akun asli. Karena dengan akun asli, komunitas kita juga kan asli, siapa-siapa orangnya juga asli, insya Allah bisnisnya akan jauh lebih lancar. Terus yang kedua, posting produk yang sesuai. Kalau kita jualan baju, ya kita jual produk yang baju gitu kan. Terus jangan ada sara, jangan ada yang menyinggung-nyinggung. Pokoknya kita fokus di posting produk yang sesuai dengan jualan kita. Nah, karena ini ada di akun Facebook kita pribadi, jadi kita harus bisa memberi jeda atau kita harus bisa membedakan mana kapan kita harus posting produk kita dan kapan kita harus posting kebutuhan pribadi kita. Kayak misalnya curhat-curhat kan ada tuh di Facebook, pernah sih ya beberapa kali, cuma nggak sering. Insya Allah orang-orangnya udah pinter-pinter ya bagaimana bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dengan berbisnis. Jadi sudah posting tentang produk kita, terus kita mau posting sesuatu yang pribadi tentang kita, diberi jeda dulu. Jadi orang tuh nggak rancu gitu. Jadi dia bisa diberi nafas lah. Oh, jualannya ini. Karena kalau kita udah posting tentang jualan kita, terus tiba-tiba kita bikin postingan tentang yang lain, tentang pribadi kita, jadi orang kan terdistrak, lebih seneng yang bagian gibahannya kan gitu. Jadi yang jualannya jadi nggak fokus gitu. Terus berikutnya membuat status yang menarik tentang jualan kita. Jadi kalau misalnya contoh kita jualan yogurt atau apa sih yang salad buah gitu kan, nggak melulu tentang salad buah aja, tapi kita bisa kasih tips bagaimana salad buah itu paling pas makannya kapan sih, atau salad buah itu paling pas temennya apa sih, teman makannya. Misalnya salad buah bisa dipakein biskuit loh, atau salad buah bisa sambil temen ngopi loh, karena kan kopi pahit, salad buahnya agak manis gitu. Jadi dikasih sesuatu yang menarik, yang nggak monoton tentang produk terus, tapi ada tips, trik, dan lain sebagainya. Atau fakta-fakta tentang salad buah misalnya, atau fakta-fakta tentang buah-buah yang
mengandung antioksidan tinggi, tips-tips dan informasi-informasi yang orang nggak melulu ngeliat tuh jualan mulu, tapi kita kasih informasi-informasi yang akhirnya menyadarkan bahwa oh ternyata salad buah itu menyehatkan dan fun ya. Fun tuh maksudnya ada nata de coco-nya, ada hal-hal lain tapi yang nggak melulu tentang buah. Jadi ada tips-tips yang akhirnya orang tertarik sama produk jualan kita. Dan yang terakhir, menambah teman sebanyak mungkin. Karena dengan banyak teman di Facebook misalnya, itu akan semakin besar juga peluang kita dalam kesuksesan di dunia bisnis di digital marketing. Seperti itu. Nah, itu saja teman-teman pembahasan kita tentang mata kuliah digital marketing untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dikirim di komen atau dikirim WhatsApp ke WhatsApp pribadi saya. Nanti pertanyaannya kita akan diskusikan di kelas atau menjadi bahan diskusi kita berikutnya. Terima kasih sudah melihat e-modul saya atau video pengajaran saya. Sampai ketemu di lain waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.